arah. Yang terjadi pasukan Muhammad Al-Fatih kalah total. نرفع الرايات سوف يعلمون ولن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق شمسا 400 kapal hancur dengan hanya 27 kapal. Dengan apa yang kemudian mereka mulai menyerang dari sebelah timur, dipasang rantai segede kingkong sehingga kapal-kapal nggak ada yang bisa masuk. Terus kemudian gimana? Kemudian dari sebelah barat meriam ditembakkan satu demi satu, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Tembak dua hancur, kemudian seporsi besar dinding, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jadi nggak jadi urusannya. Tembak dua hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Urusannya nggak selesai-selesai. Tembak hancur repair, tembak hancur repair lagi. Nggak selesai-selesai masalahnya. Mereka tadi menyerang tanggal berapa tadi? 6 April. 6 April mereka menyerang. Sampai tanggal 20 April tidak tersisa secercah pun kemenangan. Yang terlihat pile of body semakin banyak. Yang terlihat pasukan semakin banyak yang meninggal. Logistik semakin berkurang dan orang-orang semakin muncul rasa keraguan, maka mereka mulai muncul suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya kita nggak mungkin menang deh. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ini, kita jadi banyak yang mati nih. Coba kalau dia kemudian tidak gegabah, coba kalau dia tidak mau menaklukkan kota ini, kita kan nggak banyak yang mati. Al-Fatih tahu pasukannya, kemudian moralnya down. Dia kumpulkan seluruh komandan-komandan, kemudian dia bilang, "Oke, say something to me. Are we continue our fight or we flee?" Kemudian kita pulang. Kemudian diam semuanya, nggak ada yang berani berkata. Satu dua yang ngomong, gini, orangnya jenggotnya panjang, sudah putih semua, rambutnya juga sudah putih semua, karena dia sudah paling senior. Dia bilang begini, "Gini, saya punya usul. Saya adalah penasihat dari zaman bapakmu. Betul begitu?" "Ya." "Kalau begitu, saya menyaksikan kamu dari kecil tumbuh menjadi dewasa. Betul begitu?" "Iya." "Maka dengarkan kata-kata saya. Saya menyaksikan engkau tumbuh menjadi seorang manusia yang luar biasa hebat. Engkau panglima terkuat muslim sampai dengan sekarang. Engkau tidak ada yang menyaingi. Engkau paling hebat di antara kami. Engkau adalah pemimpin masa depan umat muslim. Karena itu saya melihat bahwa pada kali ini pasukan kita sudah banyak mati. Sebelum pasukan kita habis, kita pulang aja dulu ke rumah." Muhammad Al-Fatih nggak setuju. Tapi sebelum orang tadi selesai ngomong, meja dibanting. Seorang mualaf namanya Zagonos Pasa. Dia mengatakan, "Jangan dengarkan kata-kata dia. Sedangkan dia ingin memadamkan semangat dalam diri kita. Sesungguhnya kita datang kemari, saya perlu ingatkan, bukan untuk kembali, tapi untuk mati di sini. Tapi kalau dia bilang tentang orang-orang yang mati, kita menuju mati syahid. Itu keinginan kita. Maka kalau dia berbicara tentang kemudian penaklukan, saya beritahu, Alexander the Great datang ke negeri timur, membawa setengah jumlah pasukan daripada jumlah pasukan kita, dan dia menaklukkan sebagian besar daripada dunia timur. Kita bawa pasukan 2 kali lipat, twice as much. Tapi kita, masa kita kalah di bawah tembok-tembok ini? Saya tidak terima. Maka kita tidak bisa melakukan kecuali meningkatkan tekanan dan tingkatkan serangan pada mereka. Lah, kita sekarang menyerang mereka lewat 3 arah. Dari selatan kita serang lewat lautan. Dari sebelah timur kita serang lewat lautan. Dari sebelah barat kita serang lewat barat. Tapi semuanya gagal. All of them fail. Lalu gimana caranya? Ada satu penasihat bilang begini, "Gini Pak, kenapa we fail in the west? Karena setiap ada kerusakan, they repair it. Setiap ada kerusakan, they repair it. Karena the most of them, the defense force is concentrated in the west. Karena itulah ketika ada kerusakan, mereka repair lagi. Tapi there is no troops in here, there is no forces defensive force in here. Kenapa? Mereka pasang rantai segede kingkong di sini. Kapal-kapal can go in. Jadi mereka tidak bisa menyerang lewat utara. Maka penasihatnya bilang, if our troops can go in, we can attack from the north, then the defensive force that concentrated in the west will be divided. Kalau kemudian kita bisa nyerang dari sebelah utara, ini akan terbagi, maka repair tidak akan bisa berjalan as fast as now." Itu cara satu-satunya. Tapi masalahnya ada apa tadi? Rantai segede kingkong. Lalu gimana caranya? Semua berusul. Gimana caranya kalau ada ini rantai segede kingkong? Gimana caranya supaya bisa masuk? Stalemate.
jalan buntu. Al-Fatih katakan pada mereka, tenang, jangan merasa menyerah. Kita ini adalah pasukan paling kuat karena kita beriman pada Allah. Saya sudah memikirkan ini dari semalam dan saya punya solusinya. Al-Fatih berkata, kita kan punya kapal. Kapal kita ini, kita akan parkirkan kapal kita di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, maka kapalnya kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Sekarang kapal kita sudah di lautan kan? Pasukannya berkata, betul juga ya. Kenapa kita nggak kepikir dari tadi ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit? Al-Fatih katakan, saya tahu itu adalah sebuah bukit. Tapi kalau kita tidak pernah membayangkan, if we can imagine that we can cross our ship into the Galata, then nor the Constantinople. Orang Konstantinopel juga tidak akan mampu membayangkan. Maka ini adalah strategi sempurna. Ingat Rasulullah. Rasul selalu melakukan unexpectable, surprise attack. Maka ini adalah satu-satunya yang harus kita lakukan. Maka pada tanggal 21 April 1453 disepakati kapal-kapal akan dipindahkan melalui Bukit Galata. Dan esoknya apa yang terjadi? Esoknya suatu kemustahilan berubah menjadi sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal perang pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu just one night, 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal. Tanggal 22 April 1453. Maka orang-orang Konstantinopel naik ke atas menara. Mereka melihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah apa? Horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Tatkala mereka saksikan ke bawah, yang mereka lihat adalah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Kapal-kapal perang satu persatu berbaris menuruni wilayah mereka. Yang mereka anggap wilayah paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka katakan Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Muhammad Al-Fatih orang gila. Dia membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak dan menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombak. Maka saat itu pula peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Mereka mulai tanggal berapa? 6 April. Sekarang tanggal berapa? 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan mereka berperang. Al-Fatih kerahkan seluruh inovasi perang, seluruh kreativitas perang, seluruh taktik perang, dan akhirnya dia berhasil membuat a big hole that cannot be repaired, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Maka pada tanggal 27 Al-Fatih katakan, hentikan seluruh peperangan, stop all the war. Hentikan seluruh peperangan. Kenapa? 2 hari daripada sekarang we gonna do serangan yang terakhir, the last attack. Kalau kita menang, maka kita kuasai Konstantinopel. Kalau kita kalah, biarlah mayat-mayat kita terkubur di sini. Maka pada tanggal 28, semua pasukan wajib berpuasa. Seluruh pasukan wajib berpuasa supaya minta pada Allah agar penaklukan kita dimudahkan oleh Allah. Maka pada tanggal 28, seluruh pasukan berpuasa. Ulama-ulama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ulama-ulama mengingatkan tentang kemuliaan hadis penaklukan Konstantinopel. Seluruhnya membaca ayat Al-Quran, mengingatkan diri dan menyucikan diri. Pada tanggal 29, jam 1 dini hari, Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukan ba'da tahajud, kemudian berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang terakhir, with the last speech yang kita kenal sampai dengan sekarang. Inilah kemudian khutbah Muhammad Al-Fatih pada seluruh pasukannya. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mukjizatnya telah akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada janji daripada di sini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada setiap pasukan, kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjaga agar syariat Islam selalu di depan mata dia, dan jangan sampai satu pun melanggar syariat Allah yang mulia. Karena Al-Fatih paham betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh kekuatan dia, bukan diakibatkan oleh taktik dia, tapi oleh izin dan pertolongan Allah. Maka dia kata, jangan maksiat, karena maksiat itu menunda pertolongan Allah. Maksiat itu membuat Allah enggan menolong manusia. Maka harus dikatakan, jangan mengganggu orang-orang tidak berdaya, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu para wanita, jangan ganggu mereka semua. Kalau kita berhasil menaklukkan kota ini, maka jam 2 dini hari pasukan diberangkatkan. 2 sampai jam 4 nggak berhasil. Jam
jam 4 sampai jam 6 nggak berhasil. Jam setengah 7 pasukan Inkisaria dikeluarkan. Dan sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin. Tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih masuk ke dalam gerbang kota dan mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Mereka masuk dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatih langsung kemudian berjalan straight menuju gereja Hagia Sophia, menuju Saint Sophia. Sampai di depan Saint Sophia, dia mengagumi bangunan yang sangat luar biasa. Lalu tidak bisa menahan emosinya. Dia turun dari kudanya, bersujud ke arah Mekah. Kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh ke atas kepala dia, sebagai wujud bahwa dia hanyalah manusia yang terdiri dari tanah. Ketika dia selesai bersujud, dia masuk kemudian ke dalam gereja Hagia Sophia, mendapatkan ribu orang menangis histeris, karena mereka takut mereka akan dibunuh. Kenapa mereka takut mereka akan dibunuh? Pada waktu yang sama, terjadi reconquista di Spanyol. Tahu reconquista? They kill all the Muslims in Spain. Orang-orang Kristen kemudian datang pada Spanyol, mereka memberikan namanya Inquisition Court, Mahkamah Inkuisisi. Orang-orang Jus, orang-orang Muslim dihadapkan pada Mahkamah Inkuisisi, suruh ganti agama. Kalau mereka nggak mau ganti agama, mereka dibunuh. Makanya terjadi di Spain. Orang-orang Konstantinopel takut bahwa Al-Fatih akan balas dendam pada mereka. Al-Fatih katakan, keluar kalian semua dari sini. Kami menjamin setiap orang yang ingin tetap tinggal di kota, kami jamin rumah mereka, kami jamin properti mereka. Yang ingin keluar dari kota, maka biarlah mereka keluar dari kota. Kami kawal sampai ke depan kota, tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat yang paling indah di dunia. The most astounding place on earth. Dijadiin masjid, lurus sekalian. Maka pada pagi itu juga dikeluarkan seluruh patung-patung. Dikeluarkan seluruh lukisan-lukisan yang tidak penting. Dibuatkan mimbar di tempat yang paling bagus. Kemudian pada waktu asar, semua sudah selesai. Dan asar pada tanggal 29 Mei 1453 berkumandang azan pertama kali di kota Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama kali sekalian. Dan sampai detik saya berbicara belum selesai sekalian. Semua itu dilakukan oleh seorang anak muda berusia 21 tahun.